Apa keterangannya? Oh, sakit ya? Oke, saya lihat dulu ya. Siapa namanya? Indah Putri. Yang lainnya? Dari semua. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Apa pelajarannya? Persamaan kuadrat. Ada nggak yang bisa bantu ibu untuk menjelaskan apa itu persamaan kuadrat? Oke, silakan, Hamidah. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang dalamnya terdapat satu variabel x dengan pangkat tertinggi yang dibuat. Iya. Nah, jadi untuk yang pertemuan kita hari ini kita akan masuk materi fungsi kuadrat. Itu mirip dengan materi persamaan kuadrat. Hanya saja untuk materi fungsi kuadrat ini lebih cenderung ke masalah pembuatan grafik. Satu. Kemudian yang kedua juga bisa juga kita menyelesaikan masalah dalam bentuk keseharian kita. Ya. Kompetensi dasar dan indikator dari fungsi kuadrat. Untuk materinya tentang fungsi kuadrat. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama menentukan nilai variabel pada fungsi kuadrat. Itu nilai x, dan nilai fx atau y yang akan diganti. Kemudian indikatornya apa? Indikator yang pertama menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian indikator yang kedua penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian KD lagi yang kedua, yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Bentuk masalahnya itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Maksud dengan masalah kontekstual itu yaitu masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami sebenarnya ada video yang harus kalian lihat. Tapi karena kita punya fokus lagi masalah, nah untuk sementara ibu hanya akan menjelaskan saja apa yang dimaksudkan persamaan kuadrat, ya. Yang pertama fungsi kuadrat. Oke, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Kok mirip dengan persamaan kuadrat? Kalau begitu apa sih bedanya antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Kalau dari segi persamaannya sama, yaitu ax kuadrat ditambah b ditambah dengan c. Hanya saja kalau fungsi ini dia ada kata fx, ada fungsi di depannya. Berarti fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Jadi sebenarnya untuk yang akarnya dari fungsi ini adalah sudah persamaan kuadrat. Ya, tetapi ini sudah dalam bentuk fungsinya, ya. Oke, kemudian yang keterangan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Bagaimana kalau A-nya sama dengan 0? Iya, bukan persamaan kuadrat. Karena akan berubah menjadi 0 ditambah bentuk umumnya bagaimana? Ini kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0. Bagaimana kalau seandainya a nya sama dengan 0? Berarti jadi ya, atau bx ditambah c sama dengan 0. Berarti itu bukan lagi persamaan. Oke, kemudian untuk menentukan grafiknya yang fx tadi, yang ini kan, yang fx sama dengan ax kuadrat ditambah c. Fx ini kita ganti dengan y. Berarti y sama dengan ax kuadrat ditambah oke, bisa ya? Oke. Kemudian sampai di sini ada masalah? Tidak ada. Sekarang kita melangkah di bagian menggambar grafik. Jadi dalam menggambar grafik ini ada beberapa langkah-langkah.
kurang lebih ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan sumbu X. Untuk menentukan sumbu X, berarti nilai yang ini, pertama kan, menentukan sumbu X. Berarti yang ada Y-nya ini kita jadikan 0. Itu cara yang pertama kalau kita menentukan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan sumbu Y. Nah, untuk menentukan sumbu Y berarti X-nya ini harus 0. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetris dengan titik puncak. Berarti rumusnya bagaimana? Minus D per 2A. Ini untuk mencari sumbu simetris. Kemudian mencari titik puncaknya bagaimana? Titik puncak berarti Y sama dengan titik puncaknya berarti minus D dibagi dengan 4A. Ini rumusnya. Sekarang mari kita buat kelompok. Nah, sebentar Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Oke, untuk buat kelompoknya seperti biasa kita berhitung 1 sampai 3. Untuk nomor yang sama berarti 1 kelompok, ya. Oke, mulai dari Agus. 1, 2, 3. 1, 2. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perwakilan. Ambil dari KPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum kamu menandakan, silakan bacakan umumnya bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam KPD. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada masalah yang belum terlalu dipahami, ya silakan tanyakan sama saya. Oke ya, silakan. KPD ada di sini. Sekali lagi. Di situ ada permasalahan, ada dengan gambar petunjuknya, ya. Jadi tugasnya kamu di sebagian sebelah itu sudah ada nih petunjuknya. Tinggal kamu mengisi saja titik-titik yang belum terisi. Melengkapi saja. Jadi di bagian kanan ya. Nanti bertanya sebenarnya kalau ada masalah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sudah ya? Ke kelompok lain sudah? Kalau waktunya sudah selesai, nah sekarang kita masuk di bagian mempresentasikan. Oke, untuk kelompok 1 sudah siap? Coba kelompok 1 silakan paparkan untuk di bagian A. Kelompok 1 di bagian A. Ayo silakan. Bagian A. Ya, di depan Agus. Silakan kelompok 1. Oke, jadi pertanyaan untuk dibagi di poin A ini, pertanyaannya adalah kecepatan awal peluru dalam bentuk persamaan HT sama dengan V0T kurang 5T kuadrat dengan T sama dengan 3, HT sama dengan 195. Jadi rumus HT sama dengan V0 kali T kurang 5T kuadrat. Jadi T-nya ini sama dengan 3. 3 itu tinggal dimasukkan saja ke dalam, digantikan dengan T. Jadinya adalah HT-nya 195. 195 sama dengan V0 kali 3 kurang 5 kali 3 kuadrat.
Jadi T-nya tadi itu tinggal diganti menjadi 3. 195 sama dengan 3 fenol kurang 45. Nah, 45 ini berasal dari 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kali 5 hasilnya 45. Jadi setelah itu tinggal dipindah ruaskan. Negatif 45 tinggal dipindah ruaskan ke kanan sehingga mendapatkan hasil 3 fenol sama dengan 195 tambah 45. Fenol sama dengan 240 per 3. Jadi 240 berasal dari 195 tambah 45 yang hasilnya 240, dan per 3 berasal dari angka 3 kali fenol. Berhubung 3 ada di sebelah kiri, jadi setelah dipindah ruaskan ke kanan berubah tanda menjadi bagi. 240 bagi 3 hasilnya 80. Jadi di sini didapatkan titik awalnya atau titik nolnya fenol sama dengan 80. Pelaporan dari Coba dulu, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sama atau ada pendapat lain? Sama ya, kelompok 3 sama, kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, sudah paham? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, gitu nih. Oke, silakan. Pokoknya bervariasi, ada yang masih ada juga yang nulis. Fokus dulu, lihat. Langsung saja di bagian B. Tidak sama dengan 12. Nah, di sini kan yang ditanyakan apa? Waktu yang dibutuhkan peluru untuk kembali mencapai tangan. Kira-kira T mana yang dipakai? T sama dengan 13. Paham semua ya? Nah, kelompok 1, kelompok 2 bagaimana jawabannya? Sudah sama atau bagaimana? Sama. Sekarang giliran dengan satu kelompok. Kelompok 3 silakan. Oke, ini jawaban dari kelompok 3. Tadi kelompok 2 dan 1 bagaimana? Sama ya? Ada masalah? Apakah tadi dijelaskan? Tidak. Sudah ya? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Di KPD itu ada di bagian terakhirnya. Lihat di bagian terakhir. Ada evaluasi di situ. Siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Yang pertama apa dulu? Apa yang kita pelajari hari ini tentang fungsi kuadrat. Bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat? Ya, tambah dengan C. Kemudian apa lagi selain dari itu? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan hari-hari, kira-kira apa manfaat dari fungsi kuadrat? Apa yang bisa kita ukur? kecepatan peluru, Ya, kecepatan awal, kecepatan peluru, apa lagi tadi? Waktu. yang diperlukan. Ya, apa lagi selain dari itu? Menentukan tinggi maksimum. Menurut kalian, bagaimana dengan pelajaran matematika? Susah Gampangnya? Oh, kalau begitu berarti untuk kedepannya masih perlu kita pelajari. Karena sekali kata susah-susahnya di sini. Sebenarnya gampangnya hanya saja memang karena masih materi awal, jadi akhirnya kayak agak susah. Tapi kalau sudah 2 kali pasti insya Allah sudah bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut kalian tentang materi fungsi kuadrat? Sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai.